Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak Ibu. Pada semangat ya semuanya. Udah pada sarapan atau belum nih? Belum, Bu. Udah. Bu. Janganlah belum sarapan. Udah jam berapa ini? Supaya semangat harus sarapan ya. Oke, kira-kira hari ini siapa yang nggak masuk ya? Yang belum masuk siapa di kelas ini? Di room ini? Bayu Perdana, Bu. Bayu, kemana sih Bayunya? Selain Bayu, siapa lagi yang nggak hadir? Selain Bayu. Salman, Bu. Salman. Oke, Salman ini memang ya. Baik ya, oke. Anak-anak Ibu, sebelum belajar untuk materi kita pagi ini supaya lebih afdol ya, ayo satu orang memimpin doa. Ya, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah berdoa. Nah, Ibu ingatkan sekali lagi anak-anak, kita waktu itu sudah membuat kesepakatan kelas yang mana tidak boleh berisik, ya kan, tidak boleh ribut, harus disiplin. Itu ya, masih ingat kan kesepakatan kelas kita yang lalu? Masih, Bu. Masih, Bu. Baik, jadi harus tetap ingat ya, karena kalau tidak nanti konsekuensinya kan kalian sudah tahu apa. Baik, untuk materi kali ini, sebelum kita masuk ke materinya yang benar, Ibu mau bertanya dulu sesuatu sama kalian. Kalian pernah nggak lihat kayak solar cell yang ada di lampu penerangan di pinggir jalan? Pernah nggak kira-kira? Pernah, Bu. Pernah. Pernah, Bu. Pernah. Tahu nggak solar cell yang mana? Ayo, tahu nggak? Tahu, Bu. Nggak tahu. Pernah lihat yang dia di lampu, dia di atas dia kayak ada lampu LED itu untuk penampung cahaya. Pernah nggak kalian? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah. Ya, kira-kira siapa yang tahu itu? Siapa yang tahu itu manfaatnya untuk apa? Jika tahu, Bu. Dika. Ayo, kira-kira untuk apa coba itu? Solar cell tadi. Hari supaya Penerangi, Bu. saat malam hari bisa digunakan untuk menerangi jalanan. Mantap. Tepuk tangan dulu buat Andika. Benar sekali ya jawabannya ya. Jadi kalau kalian pernah lihat yang di pinggir jalan itu, yang di pinggir jalan di setiap penerangan jalan itu ada sejenis solar cell. Nah, itu memang untuk menyimpan energi matahari ya kan di saat pagi. Makanya kalau pagi tuh nggak pernah hidup, tapi kalau malam tuh kan siangnya tidak ada listrik, tapi tiba-tiba seperti ada cahayanya gitu kan. Nah, itulah dari solar cell tersebut. Nah, oke ya, supaya lebih semangat nanti hari ini Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran pagi kali ini. Materi kita itu adalah tentang teknologi ramah lingkungan ya anak-anak, teknologi ramah lingkungan. Terus, adapun tujuan pagi ini, ini orangnya semua. Yang pertama, melalui aktivitas pengamatan, nanti Ibu akan tampilkan YouTube, dan kalian mampu mengidentifikasi permasalahan lingkungan yang mengancam keberlanjutan kehidupan untuk menumbuhkan sikap empati. Kemudian melalui hasil pengamatan nanti diskusi, kalian nanti akan berdiskusi, kalian tuh mampu mengidentifikasi teknologi ramah lingkungan dan teknologi yang tidak ramah pada lingkungan, gitu. Terus nanti menganalisis dampak positif dan negatif dari penerapan teknologi di sekitar tempat tinggal kalian terhadap lingkungannya, dan mampu berefleksi untuk mengembangkan sikap bersyukur, rasa ingin tahu, tekun, cermat, dan sikap tanggung jawab dengan yang baik. Oke? Baik ya anak-anak, tadi sudah Ibu bacakan tujuannya, jadi materinya kalian tahu ya tujuan kita tentang hari ini, yaitu tadi udah Ibu bacakan. Baik, kemudian ini untuk pertama kali, coba kalian lihat tayangan YouTube Ibu berikut ini ya. Bentar, Ibu share dulu. I will share you.
Yang berbahagia, marilah kita mulai dengan berpikir kritis dengan melihat ilustrasi gambar berikut ini. Manusia memerlukan banyak kebutuhan di dalam hidupnya sehingga memerlukan barang-barang, makanan, alat-alat, dan teknologi sehingga kehidupannya akan menjadi makmur dan sejahtera. Bagaimanakah upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tersebut? Apabila kita lihat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, maka muncul industri-industri yang menghasilkan barang-barang. Tadi sudah nampak videonya bagaimana tadi katanya, bagaimana cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ya kan? Nampak tadi kan? Nampak, Bu. Nah, kira-kira menurut kalian bagaimana coba caranya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tersebut? Kita perlu makan, perlu rumah, perlu pakaian, perlu handphone. Itu kira-kira bagaimana caranya manusia tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup? Kerja, Bu. Kerja, boleh. Ada lagi yang lain? Nandur, Bu. Nandur. Untuk tanam, Bu. Itu siapa? Jeplak aja. Ada lagi yang lain jawabannya? Kira-kira apa yang manusia butuhkan, apa yang manusia kerjakan upayanya gitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Ayo. Mencari duit, Bu. Mencari uang ya, tadi bekerja. Ada lagi yang lain? Oke, ini kalian simak lagi. Oke, simak lagi ya. Industri yang menghasilkan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Namun demikian, industri yang seperti pada gambar ini akan menimbulkan efek terjadi kerusakan alam. Tadi berarti kan ada industri untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya seperti industri pakaian, ya kan? Untuk pembuat pakaian kan berarti muncullah tadi pabrik, ya kan? Pabrik-pabrik pakaian. Terus makanan juga pasti nanti muncul pabrik makanannya. Itu jelas munculnya industri-industri untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oke, perhatikan lagi ya. Seperti pada gambar ini akan menimbulkan efek terjadi kerusakan alam seperti polusi udara, kemudian rusaknya lingkungan karena dieksploitasi sumber daya alamnya, dan sebagainya. Bagaimana cara pemecahan permasalahan ini? Salah satunya, alternatifnya adalah dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Nah, para siswa dan pemirsa yang berbahagia, apa pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan? Teknologi ramah lingkungan merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Teknologi ramah lingkungan ini bertujuan untuk menghasilkan berbagai produk dan jasa untuk kepentingan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. Selain itu, teknologi ramah lingkungan juga dapat menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Pemanfaatan limbah untuk bahan bakar atau dalam arti luasnya adalah penghematan energi dalam proses produksi. Contoh metode pirolisis dalam pengelolaan sampah plastik. Dengan metode ini, sampah plastik akan dipanaskan pada suhu tertentu sampai meleleh baku zat kayu atau lignin, misalnya pada pabrik kertas. Saat ini kendala besar yang dihadapi oleh para pemilik industri berbahan baku seperti pabrik kertas adalah proses pengolahan limbah yang mengandung zat kayu atau lignin yang membutuhkan proses lama dan berbahaya terhadap kelestarian lingkungan sekitar. Untuk itu, solusinya adalah menggunakan teknologi bio. Oke anak-anak, tadi sudah kalian simak tayangan tentang teknologi ramah lingkungan. Nah, tadi malam sudah Ibu bagi, Ibu share link untuk pengelompokan kalian berdasarkan minat kalian. Kalian mau membahas apa nih? Kan sudah Ibu bagi ya. Sudah ada yang membahas di dalam bidang lingkungan, kemudian yang suka di bagian transportasi, dan yang setuju di bagian industri. Sudah ada 3 kelompok. Nah, nanti setelah ini kalian harus berdiskusi. Nanti Bu kasih materi di
Ibu kasih lembar kerjanya, sudah Ibu kasih nanti di grup WA. Kalian silakan berdiskusi. Nanti hasil diskusi kalian bacakan di pertemuan berikutnya. Jadi ini tugas kalian, nanti kalian diskusikan, kemudian ada pertanyaan, ada soal, nanti kalian jawab. Ibu kasih waktu sampai besok kita berjumpa lagi, karena kan hari ini kita hanya satu kali pertemuan saja. Oke ya, nanti sudah Ibu ingatkan untuk pekerja kelompok kalian boleh berdiskusi di grup WA-nya masing-masing. Nanti kalian bisa berdiskusi berdasarkan kelompoknya tadi, ada lingkungan, ada industri, sama apalagi tadi, industri, lingkungan, sama transportasi. Jadi kalian baca LK yang sudah Ibu share di grup WA, kemudian nanti dijawab. Besok kita akan presentasi hasil kerjaan kalian. Lalu nanti gini, kalian boleh ya, nanti kalau ada yang suka untuk membuat video, boleh dibuat dalam bentuk video. Kemudian nanti kalau ada yang maksudnya ada yang mau mengirimkan via kayak sejenis poster, juga boleh. Hasil diskusinya kalian buat dalam poster, video, ataupun cuman hanya teks-teks biasa juga boleh. Itu tergantung kreativitas kelompok kalian masing-masing. Oke ya. Terus nanti hasil akhirnya kalian itu akan membuat suatu produk. Produknya itu dia sejenis, yaitu tadi berupa tulisan boleh atau video boleh. Jadi nanti kirimkan ke grup WA buat nama kelompoknya siapa. Oke anak-anak, setelah tadi kalian simak tayangan video YouTube tadi, nah Ibu coba kira-kira kalian harus berpikir kreatif ya. Nih. Kira-kira menurut kalian apa itu teknologi ramah lingkungan? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Bu. Ya, silakan Dika. Siapa dulu nih? Dika dulu. Ya. Teknologi ramah lingkungan adalah merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Sekali lagi ulangin Dika, putus-putus suaranya. Teknologi ramah lingkungan adalah merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Iya, bagus sekali. Ada yang lain kira-kira? Ada bisa lagi? Yang lain tentang teknologi lingkungan? Ya, coba Jana. Teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang dalam pembuatan dan penerapannya menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan. Iya, betul. Beri tepuk tangan untuk Andika dan Jana. Semangat dong, semangat. Mana tepuk tangan, Bu. Ya, mengurangi kendaraan, betul. Rasya. Mematikan listrik yang tidak dipakai, Bu. Benar, mematikan listrik yang tidak dipakai. Elsa, mau dijawab, Elsa? Gunakan air secukupnya, Bu. Ya, menggunakan air secukupnya. Oke, berarti sudah pintar-pintar ya anak ibu tahu bagaimana cara menghemat energi. Kenapa kita harus menghemat energi? Coba kalian bayangin. Karena untuk menghemat listrik untuk masa yang akan datang. Iya, karena kalau seandainya kita gunakan semuanya secara tidak dihemat, nanti ke depannya kita pasti akan kehabisan gitulah ya. Jadi kita harus bersyukur sampai sekarang Allah masih menyediakan sumber daya alam yang masih bisa kita manfaatkan untuk ke depannya. Jadi kalian nggak boleh terlalu boros, harus hemat energi ya. Oke. Kemudian tadi sudah juga lagi ramah lingkungan di bidang lingkungan, kemudian di bidang industri dan di bidang transportasi. Nah, intinya kalau untuk teknologi ramah lingkungan pasti dia tidak akan merusak lingkungan, sedangkan teknologi tidak ramah lingkungan pasti dia akan justru membuat pencemaran lingkungan. Oke ya. Jadi nanti tugas kalian sudah sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi tadi malam, Ibu linkkan. Udah ada kelompok nanti untuk berdiskusi bagian
teknologi ramah lingkungan di bagian lingkungan, kemudian teknologi di bagian industri, dan teknologi di bagian transportasi. Ibu sudah bagikan juga di di link tadi di WA lembar kerja yang akan kalian bahas bersama teman-teman sekelompok kalian. Minggu depan akan kita presentasikan masing-masing di grup WA. Jadi kalian nanti hasilnya ini kalian bisa kirim berupa tulisan atau nanti bisa juga berupa video ataupun juga bisa berupa poster. Jadi sekreatif kalian masing-masing. Oke ya, jadi nanti Ibu tunggu hasil dari diskusi kita hari ini. Nah, sebelum kita tutup, siapa satu orang lagi yang bisa menyimpulkan kegiatan kita pagi ini? Kesimpulan hari ini adalah teknologi ramah lingkungan, di mana teknologi ramah lingkungan adalah bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Salah satu yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi atau pelestarian lingkungan adalah air dan mematikan pompa air jika tidak digunakan lagi. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Andika dulu. Terima kasih sudah menyimpulkan materi kita pagi ini. Oke ya, jadi diingat ya anak-anak, kita simpulkan bersama ya. Jadi teknologi ramah lingkungan itu adalah bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Adapun tujuannya itu untuk menghasilkan berbagai produk dan jasa untuk kepentingan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. Nah, itu tujuan dari teknologi ramah lingkungan. Jadi contoh-contohnya tadi sudah ada ya, seperti biofuel, kemudian solar cell yang ada di lampu penerangan tadi kan, kemudian ada juga pembangkit listrik tenaga air dan geotermal gitu. Di minggu depan Ibu tunggu hasil diskusi kalian di grup WA. Jangan lupa bisa dalam berbentuk video, poster ataupun karya tulis seperti teks biasa ya. Terserah sekreatif kalian. Nanti setelah kalian share, kalian akan diskusikan gitu. Oke? Jangan lupa nanti setelah ini di GC akan Ibu berikan soal latihan. Ada beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab. Baik ya anak-anak, demikian materi kita pagi ini. Semoga apa yang disampaikan pagi ini dapat menambah ilmu kalian, apalagi tentang teknologi ramah lingkungan. Jangan lupa kerjakan setelah ini, kerjakan tugasnya di grup di WA di GC. Jangan lupa sudah ada itu pertanyaan yang Ibu kirim. Dan kemudian jangan lupa juga untuk tetap berusaha untuk menghemat energi, karena kalau tidak untuk kedepannya justru kita yang akan rugi gitu ya. Oke, baik, demikian materi dari Ibu. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa difoto. Terima kasih anak-anak untuk